Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Pagi-pagi lari pagi, siap lari pagi, sarapan pagi. Salam ini salam yang diajarkan Nabi, yang menjawabnya insyaallah punya anak lagi. Oh. Ganti. Ibu-ibu yang geleng. Ibu-ibu yang geleng. Salam ini salam yang diajarkan Nabi, yang menjawabnya insyaallah murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allama kulla syai'in bil qalam. ووعد للمتقين والصالحين والقائمين والتائبين الجنة تجري من تحتها الأنهار نشهد أن لا إله إلا الله هو رب الغفار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن البشر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة والسلام على آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم عافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Udah setahun awak tak berjumpa dengan Bapak Ibu. Patang tahun 1443. Kini udah 1444. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 1444 Hijriah. Boleh mengucapkan selamat tahun baru? Boleh. Ada orang yang tak setuju dia, enggak boleh. Sama dengan ucapan selamat ulang tahun tak setuju dia. Enggak boleh Pak Ustaz selamat ulang tahun. Jadi apa yang boleh? Selamat milad. Milad boleh, ulang tahun tak boleh. Nah, padahal milad itu sama dengan ulang tahun. Bahasa Inggrisnya happy birthday, bahasa Indonesianya ulang tahun, bahasa Arabnya milad. Tinggal pilih mau pakai bahasa apa gitu. Tapi saya tidak mau pakai selamat ulang tahun Pak Ustaz. Saya maunya selamat milad. Padahal artinya juga sama. Nah, insyaallah di tahun 1444 ini menjadi tahun yang lebih baik. Amal kita juga menjadi amal yang lebih baik, dosa-dosa kita juga menjadi dosa-dosa yang diampuni, hajat yang belum terkabul insyaallah dikabulkan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut kajian kita tentang fikih keluarga ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alillahu fihi khairan katsira. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
Di sini ada kalau bahasanya domirnya domir untuk perempuan, hunna, wa'ashiru hunna. Hunna itu mereka perempuan. Wa'ashiru hunna mereka perempuan. Kalau mereka itu berapa orang? Hah? Lebih dari satu. Jadi kalau satu tidak ada perintah di sini, Pak. Kalau punya istri lebih dari satu, dapatlah dia. Wa'ashiruhunna. Jadi perintah ayat ini perintah untuk wa'ashiru, bermuamalah, berbuat baik kepada siapa? Hunna. Siapa hunna itu? Mereka perempuan. Mereka perempuan. Bukan kepada dia perempuan. Kalau dia satu. Kalau hunna lebih dari satu. Nah, ini merupakan juga salah satu tanda bukti sempurnanya bahasa Arab. Karena membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Kalau bahasa Inggris, kalau mereka sepertinya sama. Mereka laki-laki atau mereka perempuan? Apa bahasa Inggrisnya? Si. They. There. 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 They. Mereka perempuan, laki-laki itu perempuan. Maka kan ada istilah begini, kenal bahasa kaum itu menggambarkan kepribadiannya. Jadi kalau orang Inggris itu memang tidak mempermasalahkan tentang laki-laki bercorak perempuan, perempuan bercorak laki-laki. Karena bagi mereka sama aja. Kalau Arab, enggak, laki-laki tak boleh dia bercorak perempuan. Tak boleh laki-laki pakai lipstick. Bagi orang Inggris, laki-laki pakai lipstick, it's okay gitu ya. This fine. Itu baik, tak apa-apa, tak ada masalah. Kenapa? Karena memang bahasanya tak membedakan laki-laki sama perempuan. Jadi kalau ada orang Inggris, orang Eropa, laki-laki pakai daster, itu seni, Pak. Itu seni. Itu biasa. Tapi kalau di negara kita atau negara Arab, laki-laki pakai daster, itu namanya laki-laki laki-laki soleha tuh. Tak boleh. Jadi tak bisa kita samakan hukum di semua negara, semua daerah itu jadi sama, itu enggak, itu beda. Yang seperti ini nih biasa kok, kalau ada laki-laki berpakaian perempuan habis itu berlenggak-lenggok dia, berlenggak-lenggok berjalan dia di depan umum. Itu kalau di Eropa itu biasa, itu tidak ada dipermasalahkan. Kenapa di sini dipermasalahkan katanya? Karena beda. Jangan disamakan antara setiap daerah, setiap negara itu tak bisa disamakan karena dia punya ciri khas bahasanya. Dari segi bahasa saja kita bahas masing-masing, tidak sama. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh berarti laki-laki, laki-laki yang harus memperdulikan, memperhatikan, bermuamalah, berinteraksi dengan perempuan itu bil ma'ruf. Interaksinya interaksi apa? Semua hal. Semua. Karena wa'ashiru, ashir ini tidak menggunakan alif lam. Kalau istilah nahwu-nya dia tidak ma'rifah, dia nakirah, umum. Dia umum. Jadi kalau mengkaji hukum itu memang harus dirujuk ke bahasa Arab. Kalau mengkaji hukum ke bahasa Indonesia, payah. Nanti bisa meleset. Contohnya kalau kita belajar wudu pakai bahasa Indonesia, kita buka Quran surah Al-Maidah ya, bicara tentang wudu kan, Al-Maidah ayat 6. Itu kalau kita tengok bahasa Indonesianya basuh tangan sampai siku. Tapi kalau kita tengok terjemahan Arabnya basuh tangan beserta siku. Bukan sampai siku, tapi beserta siku. Artinya apa? Lewat siku. Jadi kalau wudu itu jangan sampai siku. Belok. Tapi lewatkan dia. Begini. Tapi jangan terlalu banyak lewatnya.
Ya. Dia punya istilah kalau lewat dianjurkan, kalau lewat itu bagus berarti semakin lewat semakin bagus. Dia punya kesimpulan sendiri tuh. Sama seperti orang pakai celana yang gantung, isbal di atas mata kaki. Nah, celana gantung tuh bagus katanya. Berarti semakin digantung dia semakin gatus. Dia punya kesimpulan hukum yang sendiri, ini gawat nih. Nah, sama juga mungkin kaji yang telah diulang-ulang juga kan di kajian-kajian jamaah yang lain, karena masuk kajian yang padat itu di Masjid Muslimin ini. Asal buka FB langsung tring live streaming Mujahid Muslimin, masya Allah. Tring tuh masya Allah. Pas awak tak ada. Tapi hari ini ada. Nggak canda. Ada juga ya. Nah, tentang orang mendoa 3 hari ya, sampai takziah, baca yasin dan lain sebagainya. Nah, ada orang tidak mau melakukan aktivitas itu. Kenapa? Karena mungkin rujukannya ke bahasa Indonesia. Jika meninggal anak Adam, terputuslah semua amal kecuali 3 perkara kan. Di antara 3 perkara itu adalah anak yang soleh. Dia anggap anak yang soleh itu adalah anak kandung. Kan itu pemahaman pribadi itu. Anak yang soleh itu anak kandung itu pemahaman pribadi. Jadi kalau kita rujuk bahasa Arabnya, ya dilihat teks Arabnya itu ternyata bukan ma'rifah. Teks Arabnya nakirah. Walad di situ tidak ditulis pakai alif lam, al-walad, tapi walad. Artinya nakirah. Yang namanya nakirah umum. Berarti bukan saja anak kandung, anak yang lain pun masuk. Anak angkat juga masuk, anak didik juga masuk, anak pungut juga masuk. Nah, anak orang pun masuk. Kalau dia saleh, dia doakan sampai itu. Nah, itulah maksud. Tapi kalau dikaji ke bahasa Indonesia tak dapat itu. Nah, banyak lagi hal-hal yang lain tentang usap kepala di wudu. Nah, contohnya banyak. Nanti di fikih banyak itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Nah, Allah singgung di sini, kadang-kadang memang membuat tak enak hati juga, Pak. Kalau berinteraksi sama orang itu kadang-kadang membuat tak enak juga. Interaksi sehari-hari pun ada rasa tak enak. Apalagi interaksinya 24 jam gitu. Pulang kerja dia lagi ditengok, pas kerja dia lagi pas tengok. Mau tidur dia, bangun tidur dia, pas tidur dia. Dia aja ditengok. Fa in karihtumuhunna, kadang memang ada rasa yang tak menyenangkan. Tapi apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an, kadang yang tak kau senang itu Allah jadikan di dalamnya khairan katsiran, banyak kebaikannya. Nah, istri itu walaupun cemurut, Pak, kalau kita sabar banyak kebaikannya itu, Pak. Nah, apalagi senyum. Ibu nih tak enak kali nengok wajahnya, tapi kita tengok juga. Khairan katsiran, kebaikannya banyak di situ, Pak. Makanannya tak enak, tapi awak habiskan juga. Khairan katsiran, banyak kebaikannya di situ. Nah, setuju Bu? Setuju. Ini hari ini memang ibu-ibu menang nih Bu. Materi hari ini materi surah Nisa, surah perempuan. Nah, ini Bapak-ibu yang dirahmati Allah, ini udah ditulis kemarin doanya nih. Ada doa ya, memakai baju baru ya. Kalau istri baru tak ini doa ya. Kalau istri baru ya baru ya. Betul. Hunna libasul lakum, masya Allah. Oke. Kan ada orang yang ketika selesai akad nikah itu dia megang kepala istrinya kan. Nah, habis itu dia baca doa ini. Dia anggap istrinya itu adalah pakaian. Ibu kalau dibacakan doa itu hati-hati.
Biasanya pakaian tak lama, Bu. Ya kan? Pakaian itu kalau 2 tahun ganti. Nah, kemudian nih yang kemarin tadi ini materi sebelumnya ya, ini ya. Kegiatan Nabi dan istrinya dalam hal hiburan. Nah, jadi Bu, ajaklah bapak ini berhibur, Bu, liburan. Ya. Nah, yang anak-anak, ya, yang orang tua masih sehat walafiat, ajaklah. Tak sehat pun ajak juga. Semalam sarapan, ya. Tapi tak kami videokan. Kalau kami videokan viral nampaknya. Anak-anak gadis, orang tuanya udah tua. Namanya orang tua udah tua. Artinya udah sepuh orang tuanya, udah sepuh. Digandengnya orang tuanya itu di papanya, masya Allah. Dibawanya masuk ke warung sarapan, duduk, persilakannya duduk. Habis itu ditanya mau sarapan apa, masya Allah. Cuma saya tak sampai habis memperhatikan entah siapa yang bayar. Takut awak emak disuruh bayar. Tapi dari dia turun dari motor, habis itu masuk, masya Allah, ini anak luar biasa, anak hebatnya. Ya. Jadi keluarga itu ada satu rumus yang harus kita buat bersama, yaitu berlibur. Buat hiburan di rumah tangga, di keluarga, ya. Jangan sendiri-sendiri liburan. Ya. Suami ada acara liburan dari kantor, istri juga, anak dari sekolah. Nah, hendaknya ketika liburan itu video call sama istri, ya kan, panas-panas istri. Nah, oke. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ini, melakukan hiburan ini. Jadi hiburan itu tidak dilarang dalam Islam, tidak dilarang. Apa yang kira-kira yang menurut kita itu menjadi hiburan? Apa itu? Hiburan. Bagi Bapak Ibu menganggap itu adalah hiburan. Apa itu? Karaoke, ya? Karaoke itu hiburan, no? Hiburan. Tapi jangan di karaoke yang tidak jelas, ya. Nah, pergi karaoke, kata si ayah, Bu, karaokean yuk, ayo. Wah, ayah yang bayar ya. Siap. Nah, boleh karaokean, boleh. Boleh suami istri dalam ruangan karaoke, habis itu mereka menyanyi di situ, boleh. Tapi nyanyinya nyanyi yang bagus, ya. Nah, jangan nyanyi Bang Toyib. Kan? Nyanyi 5 langkah dari rumah, nah, jangan. Jangan nyanyi-nyanyi yang tak jelas. Nah, nyanyi-nyanyi yang baik pula. Apa nyanyi? Bila Israel. Tak jadi. Kalau nyanyi itu tak jadi. Ada orang pengantin baru request lagu. Ya, lagu permintaan dinyanyikan sama kawan tu Bila Israel. Menerenung semua pengantinnya. Mendengar dan menyaksikan hiburan itu boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kuntu alabu bil banat." Aku itu pernah bermain-main, kata Sayyidah Aisyah, bermain-main dengan banat, dengan anak-anak perempuan yang lain. Nah, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana li sawahib yal'abunna ma'i. Ketika kami bermain-main, Rasulullah dakhala yataqamma'anna. Lalu ketika Rasulullah masuk ke rumah, kami bersembunyi. Nah, jadi bersembunyi Sayyidah Aisyah dengan anak-anak dengan perempuan-perempuan yang lain tadi. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk, lalu Sayyidah Aisyah bersama kawan-kawannya bermain-main lagi. Jadi memang hiburan-hiburan begini Rasulullah tak melarang. Nah, tapi yang syariat lah ya, yang sesuai dengan syariat yang boleh. Jadi kalau istri mau pergi jalan-jalan boleh, silakan. Ya, tapi yang jelas tahu hukum syariatnya. Suami silakan. Kalau bisa memang bersekeluarga. Kalau kita suka jalan-jalan dengan teman, dengan rekan, dengan sahabat yang lain, maka bersama keluarga ini juga harusnya menjadi hal yang diagendakan.
Jadi hal yang diagendakan. Nah, kalau di kantor tuh ada agenda bulan ini kita akan jalan-jalan. Di sekolah juga, di pesantren juga, di mana-mana tempat. Ah, di rumah juga ditengok sama istri ini kalender hitam semua ya. Nggak ada agenda jalan-jalannya. Buatlah agenda jalan-jalan, Pak. Buatlah agenda. Kemana? Ya kalau bisa yang jauh. Kalau nggak bisa, yang bisa naik bus. Kalau nggak naik mobil. Kalau nggak naik pesawat. Nah, yang jelas kan ada bahasanya itu. Bahagia itu tidak mahal katanya. Tengok cuma pergi di kebun binatang Kubang. Nah, habis itu pulang, selesai. Dan itu bagi mereka asyik betul gitu ya. Tapi ada juga bagi sebagian orang tidak asyik. Nah, carilah yang kira-kira itu dapat melahirkan, memberikan hiburan bagi keluarga. Dan itu penting. Itu penting. Nah, tidak dalam keseharian itu beraktivitas kerja, istri beraktivitas, suami beraktivitas, anak beraktivitas. Akhirnya apa? Lupa dengan suatu hal yang Rasulullah sering izinkan kepada istrinya, yang Rasulullah biarkan istrinya untuk bermain-main. Bahkan dalam hiburan ini, dalam hadis yang lain kita dengar Rasulullah itu pernah membawa Sayyidah Aisyah atau menawarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk mendengarkan lagu atau musik yang dibuat oleh orang-orang Arab ketika itu pada masa hari raya atau setelah hari raya. Jadi memang dibawa, diagendakan. Nah, habis ini mulai Bu, besok tengok kalender di rumah itu ada nggak lingkaran untuk jalan-jalan. Nah, ada nggak? Nah, buat agenda jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan kemana? Ke Rumbai, ya kan? Nah, dibuat agenda, biaya masing-masing. Biayanya masing-masing itu. Dibuat agenda, ya. Jalan-jalan, mendengarkan, menyaksikan hiburan itu boleh. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Husnul khuluqi ini dia. Inni ursiltu bil hanafiyah samha. Jadi tidak kaku, Pak. Ya. Ada orang yang mencibir juga kebiasaan Nabi ini, Pak. Nabi kok begitu tuh. Nabi kok dengar musik gitu kan. Nabi kok ajak istrinya main-main begitu. Nah, seolah-olah itu menjadi hal yang tak baik, karena memang bangsa Arab ketika itu tak mengenal istilah itu. Liburan keluarga, pergi berwisata bersama keluarga, menikmati hiburan keluarga itu tak dikenal oleh orang Arab ketika itu. Ya kalau mau menikmati hiburan, ya laki-laki saja menikmati hiburan, perempuan enggak. Kalau mau berwisata, ya laki-laki saja yang berwisata, perempuan enggak. Tapi ketika ini Rasulullah ajak istrinya, Rasulullah ajak keluarganya pergi berliburan, pergi berwisata, pergi mendengarkan lagu. Ini aneh. Ini Nabi atau bukan? Kan begitu. Masa Nabi begitu? Kenapa? Tidak biasa ketika itu. Maka dia disampaikan oleh Rasulullah, aku ini diutus bil hanafiyati samha. Aku ini diutus dengan berlemah lembut, dengan berbaik-baik. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini. Ya, sama kalau kita menghukumi kesalahan orang, jangan lebih dari kesalahannya. Nah, sering saya kasih contoh itu ketika kalau seseorang melakukan kesalahan, yang kesalahan itu sebenarnya tidak haram, tapi dihukumkan seolah-olah dia menjadi kesalahan yang haram. Kalau kemarin tuh contohnya minum berdiri. Minum berdiri itu kan tidak haram tuh. Tapi dihukumkan dia kesalahannya seperti kesalahan haram. Apalah Ustadz begitu. Ustadz tuh minum berdiri. Ustadz percuma jadi Ustadz. Nah, begitu-gitu bahasanya. Padahal minum berdiri itu tidak haram, Pak. Tidak haram minum berdiri. Bahkan ada sahabat Nabi minum berdiri. Apalagi minum air zam-zam. Jadi kalau ada minum air zam-zam duduk berarti orang Indonesia. Ambil air zam-zam habis itu jongkok dah. Itu orang Indonesia itu berarti. Ya.
Mulatifah fi qali wal mizah wa ghairuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembut sekali dalam ucapan, dalam permainan dan lain sebagainya. Nah, hadisnya banyak ya. Kemudian untuk berhiburan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ada kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Aisyah juga ya. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah juga, riwayat Imam Abu Daud. Tentang ternyata Rasulullah, Sayyidah Aisyah itu dia suka ada permainannya yang kita sebut sekarang nih disebut dengan boneka, Wak. Boneka. Nah, jadi boneka itu boleh. Ya, boneka itu boleh. Dan hebatnya boneka Sayyidah Aisyah ini, bonekanya bukan Mickey Mouse, juga bukan Doraemon, apalagi apa boneka-boneka sekarang. Tapi boneka Sayyidah Aisyah ini adalah farshan. Apa tuh farshan? Khailan, kuda. Kuda, Pak. Hebat. Karena yang masa itu memang familiar kan kuda, unta, kan begitu kan. Nah, kalau dibuat kurma kan tak bisa jadi boneka kalau kurma. Gimana kurma dibuat jadi boneka? Kalau sekarang kan banyak tuh macam-macam dia, macam-macam. Jadi Sayyidah Aisyah itu dia pernah merakit sendiri dari reka, yaitu kain perenca, kain-kain bekas. Nah, itu dirakitnya dan menjadi kuda. Kisahnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dia dari Ghazwatut Tabuk. Pulang dari perang Tabuk dan Khaybar, kemudian sampai ke rumah angin, ditiup angin, Pak, penutup. Jadi disembunyikan oleh Sayyidah Aisyah ini bonekanya ini ya, disembunyikan permainannya. Kemudian ditiup angin, terbang peniupnya ini. Nampaklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boneka tadi. Maka Rasulullah menanyakan, "Mahada ya Aisyah?" Apa ini ya Aisyah? Kata Aisyah, "Hada banati." Ini permainanku. Nah, apa permainannya tadi? Kuda-kudaan. Nah. Kemudian wara'a bainahunna farsan law janahan. Rasulullah melihat di kuda-kudanya itu tadi dibuat oleh Sayyidah Aisyah ada sayapnya, 2 sayap. Kuda tapi pakai sayap. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kedua ini? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, janahan, itu adalah sayapnya. Rasulullah bertanya, farsun lahu janahan, kuda, apa kuda itu ada sayapnya? Kata Sayyidah Aisyah, amma sami'ta anna li Sulaiman khailan lau ajanah. Ya Rasul, kau tak pernah dengarkah bahwasanya ada kuda di zaman Nabi Sulaiman, kudanya bersayap? Lalu Rasulullah tertawa. Tidak pernah kuda itu bersayap kan? Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, Pak? Nah, ternyata perempuan itu, istri itu, dia punya keasikan sendiri dengan dunianya. Jika dia punya keasikan sendiri dengan dunianya, jika tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tak boleh kita larang. Karena perempuan itu punya keasikan sendiri. Perempuan ini sifatnya kan memang banyak sifatnya yang tak sama dengan perempuan, dengan laki-laki. Mulai dari pandangannya, pikirannya, sampai hobinya. Kalau laki-laki ditanya hobi itu satu, Pak. Saya tes ya. Ustaz, hobi Ustaz apa, Ustaz? Hah? Poli, main poli. Cuma satu jawabannya. Saya tanya dulu yang perempuan. Hobinya apa? Nanti yang perempuan jawab poli, masak, makan. Itu dulu waktu kita sekolah. Saya dulu waktu kelas SD Sanawiyah itu, pas mau perpisah dikasih buku gitu, dikasih buku. Nah, di situ ditulis nama, alamat, kemudian hobi, makanan kesukaan, minum kesukaan. Nah, nanti dibagi ke kawan-kawan, itu mau tamat tuh sebagai kenang-kenangan. Kalau dulu sekolah tak memfasilitasi, kalau sekarang difasilitasi oleh sekolah. Kami tulis lah. Pas giliran di saya tengok catatan sebelumnya. Nah, memang yang perempuan ini banyak betul hobinya. Kalau yang laki-laki itu poli, bola kaki satu. Jadi perempuan tuh banyak hobinya, Pak.
Maka maklumi dan izinkan dia dengan hobinya, tidak usah dikekang. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Pikiran perempuan dengan laki-laki beda. Bahasa perempuan dengan bahasa laki-laki beda. Nah, ketika bapak berbahasa dengan laki-laki, dengan perempuan, dengan istri, Pak, kita ngomong ke istri, itu kalau tegas, istri suka. Tapi jangan dibalik, istri jangan ngomong tegas ke suami, suami tidak suka. Itu kebalikannya. Kalau misalnya istri nanya, ya besok ayah kerja, insya Allah Bu, ayah akan sungguh-sungguh bekerja. Keren ayah. Nah, tapi jangan dibalik. Dia tanya, Bu, besok ibu kerja? Insya Allah ya, ibu akan sungguh-sungguh bekerja. Nggak menarik bagi suami. Nah, nggak menarik. Itu bedanya, Pak. Jadi nggak bisa disamakan. Istri suka permainan ini, suami suka permainan. Lalu kita paksakan istri ini suka hobinya sama dengan kita. Nggak bisa. Dia punya yang berbeda. Maka izinkan saja. Seperti ngomong tadi ya. Maka kalau ibu ingin membuat suami senang, ngomongnya nggak boleh tegas. Jangan tegas dan jangan bahasanya apa? Jangan menjadi pribadi sendiri gitu. Jadi menjadi pribadi yang lembut, yang manja. Itu suami suka tuh. Kalau dicontohkan itu Pak, ditelepon. Assalamualaikum Bu. Ibu jawabnya, Waalaikumsalam ya. Apa ya? Itu kurang suka suami. Tapi kalau suami nelpon, Assalamualaikum Bu. Ibu jawab, Waalaikumsalam ya. Kenapa ya? Itu suami cepat pulang tuh Pak. Karena tidak suka suami itu istri bahasanya tegas. Itu biasanya ya, tapi tidak tahu, nanti ibu boleh tanya lah kalau sampai rumah. Ini kan rumusnya saja, bisa jadi rumus ini tidak berlaku bagi semua orang, tapi bisa jadi sama gitu. Sama dengan pandangan juga, pandangan laki-laki sama pandangan perempuan itu tidak sama. Pandangan perempuan kalau dia melihat sesuatu itu bisa banyak, bisa semua dilihatnya. Kalau laki-laki tidak bisa. Maka kalau nyetir yang bagus tuh laki-laki. Walaupun ibu pandai nyetir, kasih aja lah sama suami. Kalau suami itu masih fit, kasih saja sama suami. Nyetir itu yang aman itu laki-laki Pak. Kenapa? Pandangannya fokus. Paling kalau ada lewat sesuatu baru tak fokus dia. Tapi suami itu pandangannya fokus. Maka kalau ibu minta cari kunci, kadang suami itu tak dapat. Atau suami nanya, Bu, kunci di mana? Kata ibu, tuh ya di kotak dekat cermin. Dicari sama suami itu tak dapat. Tapi kalau ibu yang nyari, dapat. Karena suami itu fokus di sudut ini atau sudut ini, udah itu aja dicarinya. Sudut ini, sudut ini. Kalau ibu begitu nengok kotak, nampak semuanya. Itu hebatnya pandangan perempuan tuh. Maka kalau nyimpan duit pun hati-hati. Ibu kok tahu aja simpanan ini, karena perempuan tuh gitu nampak. Di celana itu ada kantong, dalam kantong tuh ada kantong kecil lagi, ya kan? Awak simpan duit itu di kantong kecil, Pak. Dapat juga oleh istri itu. Kenapa? Karena mungkin doanya dulu, itulah doa itu ya. Dia doanya, ya Allah, karuniakanlah aku istri yang pintar cari uang ya Allah. Betul. Di mana disimpan uang tuh dapat sama istri. Ya, dikabulkan Allah doa. Di bawah tilam, di bawah kasur dapat juga. Di bawah tilam tuh ya. Di mana disimpan dapat deh. Itu hebat itu doa itu, mustajab. Karena doanya, ya Allah beri aku istri yang pandai cari uang. Simpan di sini, Bang. Nah, di sini ada kantong ini, letakkan. Dapat juga. Jadi ketika istri punya kebiasaan dia yang baik, boleh
Nah, lalu apalagi hukum fikihnya bisa kita ambil? Ternyata boneka itu boleh, Pak. Boneka itu boleh. Ya. Jadi kalau punya anak, kasihlah dia mainan boneka. Anaknya perempuan ya, kasih mainan boneka. Kalau laki-laki jangan. Anak perempuan tuh kasih dia mainan boneka. Anak laki-laki tuh kasih dia mainan pedang-pedangan. Itu bagus. Tembak-tembakan, panah-panahan. Nah, itu bagus. Walaupun anak perempuan ingin main pedang, dia jangan dikasih. Nggak usah dikasih. Tetap arahkan dia ke permainan perempuan. Nanti supaya tidak terlanjur nanti kena sayang anak, akhirnya berimbas bermasalah nanti di hari besarnya. Nggak usah. Jadi bolehkah kami beli boneka Pak Ustadz? Boleh. Ini Sayyidah Aisyah punya boneka dia. Tapi dia rakit sendiri. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh patung. Patung tuh jangan ada di rumah. Kan ada model karena megahnya rumah itu, Pak, besarnya rumah itu, diletakkanlah di dalam tuh patung gambar kuda. Ah, itu kalau bisa kita ndak usah beli, ndak usah. Walaupun harganya ratusan juta, ndak usah beli. Untuk apa ratusan juta tapi malaikat ndak masuk kan? Yang masuk tuh cuma satu malaikat aja. Malaikat mawar. Kalau malaikat yang lain tak mau masuk dia, Pak, kalau ada kuda di rumah. Tapi kalau malaikat maut tetap. Ya kan? Itu kan harus dijelaskan tuh, Pak. Takut awak nanti tak masuk malaikat. Oh, berarti malaikat maut pun tak masuk. Ah, sengaja dibeli kuda tuh, Pak. Biar tak masuk-masuk. Tapi malah yang tak masuk itu cuma malaikat yang lain. Yang masuk itu malaikat maut tetap. Nggak usah dibeli yang kuda-kuda begitu, main apa patung tuh, itu yang tak boleh. Jadi kalau kan kajian nanti dia kan berbentuk. Kan ada hadis Nabi Pak Ustadz yang tentang kalau kita punya benda yang itu bernyawa, baik dia manusia, hewan, ya, itu nanti di hari kiamat kita disuruh apa tuh? Menghidupkan dia kan, memberikan ruh pada benda-benda ini, hewan ini tadi, dan dia akan hidup. Ternyata hadis itu kalau kita kolektifkan dia, kita kumpulkan hadis bermacam-macam, itu tak termasuk hadis hewan yang dijadikan sebagai permainan. Kalau yang begitu tuh hadisnya ke patung, Pak, betul. Maka dilarang kita punya patung di rumah tuh. Apalagi gambar buaya gitu kan, nggak usah. Buaya darat pula lagi tuh. Nggak usah. Nah, lalu bagaimana dengan toko-toko baju? Toko baju yang dia punya apa? Punya patung kan, model. Nah, itu kadang memang tidak disempurnakan oleh orang. Kepalanya dipenggalnya, Pak. Tak. Berbadan dia tapi tak berkepala, gitu. Nah, boleh. Atau dia bertubuh dia cuma matanya tutupnya. Nah, itu yang begitu-gitu. Tapi kalau permainan tidak ada masalah, ya. Permainan tidak ada masalah. Dan nanti dia disembah, Pak, menjadi patung, dia jadi sesembahan, enggak. Sama seperti orang melarang foto kan begitu juga. Tidak boleh ada foto. Kenapa? Nanti foto itu hidup dia. Dari kiamat kita disuruh meletakkan ruh, meniupkan ruh dalam foto itu. Haram tuh foto. Nah. Habis itu awak tengok duitnya berfoto semua. Ya kan? Uang 50 ada juga foto. Uang 100 ada juga foto. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Izinkan saja kalau istri kita punya hobi, punya kebiasaan yang baik-baik, silakan. Kalau sekarang nih hobi istri itu apa? Mungkin kalau main boneka enggak ya. Justru aneh, Pak. Kalau istri umurnya 60 tahun main boneka. Itu rasa badannya. Nah, kira-kira apa permainan apa yang disukai istri dengan hal yang membuat dia senang? Mungkin dengan kebiasaan, kalau bisa jadi ya, ini bisa jadi. Contoh macam pengajian kan. Dengan pengajian itu istri bisa bahagia. Maka suami
anjurkan dia ikut pengajian, pergi pengajian. Atau arisan gitu. Nah, arisan boleh, silakan. Nah, hal itu membuat dia bahagia, tapi dengan catatan jangan sempat melanggar syariat. Arisannya tak pulang-pulang, nah, itu bahaya itu. Ya kan? Nah, kemudian terabaikan kewajiban yang lain, itu yang tidak boleh. Dan ibu ketika diizinkan oleh suami, ketika diizinkan oleh orang tua, ya, yang kita ini menjadi anak perempuan, tetap kewajiban-kewajiban tadi itu tidak boleh dilanggar. Ada istri yang suka dia ke masjid, Pak. Suka dia ke masjid. Kalau tidak ke masjid, rasa-rasanya tak enak, tak nyaman. Maka apa yang dilakukan suami? Izinkan istri itu ke masjid atau antarkan istriku ke masjid dan suami ikut sholat sekalian di masjid. Jangan diantar saja. Habis itu balik lagi. Berapa rakaat sini Bu? Ya 10 menit lah ya. Oh ya nanti 10 menit aja jemput. Diantarnya saja. Nah itu membuat istri senang. Dulu pernah Umar bin Khattab melarang istrinya ke masjid. Maka kata Rasulullah apa? La tanhau ima'illahil masajid. Umar, jangan kau cegah istri itu ke masjid, perempuan itu ke masjid, jangan kau cegah. Ada orang yang memang model istri ini suka dia ke masjid, Pak. Senang dia kalau ke masjid. Kalau cemerut dia sikit, kalau diajak belanja tidak suka dia. Karena dia tahu kalau dia belanja pasti dia yang bayar. Dia, Bu, belanja yuk, kata enggak. Pasti ibu lagi yang bayar. Karena suka dia. Tapi kalau diajak ke masjid, senang dia, Pak. Kalau senang diajak ke masjid, ajak dia ke masjid. Dan itu kewajiban suami. Itu kewajiban suami. Dan seperti Rasulullah SAW laksanakan. Nah, Allah alam. Ada satu lagi bahasannya. Tapi kalau ada yang ingin tanya jawab, diskusi boleh. Itu udah masuk? Belum? Sikit lagi. 5 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Biasanya kalau fikih keluarga ini tak perlu tanya. Dia cuma perlu praktek. Balik dari sini tengok kalender, ada nggak jadwal liburan? Kapan liburan? Nah itu dia agenda kan, dia agenda. Ya, kalau nggak bisa setiap minggu, sebulan sekali kan? Tak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali. Macam sholat tasbih dia. Seumur hidup dibuat macam sholat tasbih seumur hidup sekali. Dan bentuk hiburannya itu banyak ya. Kita tidak usah bahasanya kalau hiburan itu musik itu tidak usah ya. Kan banyak hiburan-hiburan yang lain. Dan itu bisa membuat bahagia, istri bahagia, suami bahagia, anak bahagia. Nah itu yang dituntut gitu. Nah mesti nanti kalau hiburan musik, karena cenderung sekarang hiburan itu musik, Pak. Hiburan tuh harus dengarkan musik. Kalau nggak ada musiknya nggak hiburan. Maka kalau ada orang hajatan ditanya hiburannya apa? Organ tunggal kan? Karena cenderung ke situ bang hiburan itu. Nah, padahal banyak model hiburan-hiburan yang lain. Nah, tapi tak terbiasa dan tak familiar, Pak, sehingga tak menarik kan? Nah, ini takut saya tanggung nanti nih. Tentang satu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istrinya untuk mewujudkan hiburan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kita sampaikan aja lah sedikit. Untuk membahagiakan istrinya, kadang-kadang Rasulullah itu membuat kompetisi, Pak. Kompetisi antara ia dengan istrinya. Ketika dia beramai-ramai, ini dikisahkan dalam safar perjalanan, Rasulullah bersama rombongan dengan sahabatnya, lalu Rasulullah suruh sahabat yang lain duluan, ya. Faqala li ashabihi taqaddamu, duluan, fataqaddamu, lalu sahabat ini pun pergi dahulu. Nah, tinggallah Rasulullah dengan istrinya Sayyidah Aisyah.
Dan di sini Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah membuat perlombaan. Berlomba. Lombanya lomba apa? Kalau dalam hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, hadis ini lomba lari. Tapi kalau kita tengok-tengok juga lah Pak usia ya. Ustaz, bukankah sebaik-baik olahraga atau sebaik-baik kebiasaan itu adalah kebiasaan Nabi? Betul. Tapi disesuaikan itu juga lebih baik gitu. Karena dia baca Rasulullah itu berlomba lari dia dengan Sayyidah Aisyah. Mak bagus juga nih. Istrinya ada semurat Pak. Dia ajak lomba lari. Bu lomba lari yuk, kata si ibu. Ndak layak. Kenapa? Kaki ibu sakit. Kenapa sakit? Asam urat. Ndak apa-apa, lomba lari aja, insyaallah sehat. Kalau tambah sakit gimana? Ikhlaskan saja. Karena kita ini mengamalkan apa yang Rasulullah amalkan. Masya Allah, motivasi bagus. Prakteknya salah. Jadi jawab yang dimuliakan Allah cukup ya sini. Nah, bagaimana subuh hari ini kaji kita adalah mewujudkan kebahagiaan di rumah tangga dengan membuat skema ataupun jadwal hiburan, dan itu akan menjadi asalib, akan menjadi solusi rumah tangga, solusi permasalahan di rumah tangga itu adalah membuat hiburan sekeluarga. Kalau sekarang istilahnya apa? Family catering ya. Membuat agenda keluarga untuk berhibur. Tidak terus-terus beraktivitas, terus-terus bekerja, akhirnya lupa dengan itu. Kalau tidak ada mobil, insya Allah ambulan bisa pakai saja. Bisa gratis. Allah alam. Insya Allah Allah murahkan rezeki Bapak Ibu. Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan saleh dan saleha. Setiap permasalahan, setiap fitnah, setiap buruk sangka Allah jauhkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.